Kidut, thank you Anggrek. Jadi gini Han, waktu itu pernah Pak Paul Zhang itu naik ke Rumbu Winef, terus cerita, nah sambil on cam. Pak Paul Zhang ini kan cerita bahwa Edwin ini pernah kepergok di dalam kamar, tidur bersama seorang perempuan. Nah, yang pergok itu siapa? Ada namanya Bang Marcel namanya. Tinggal di situ juga. Nah, pada saat on cam itu kan ditanyain tuh sama si Marcelnya, bener ya saya? Iya bener gitu kan. Nah, udah tuh. Nah, aku kan nggak tahu ya, nggak ikut-ikutan apa segala macam, nggak ikut-ikutan. Nah, kemarin itu ada yang kasih tahu aku, ada seorang perempuan bernama Junita, itu juga tinggal di kamar Pastori. Nah, makanya aku tanya ke Bu Winep sama Umi Ata ini, kenal nggak kalian perempuan bernama Junita tinggal di Pastori di Belanda? Pastori siapa, Gret? Pastorinya Pak Pauluzang, gitu kan Bu Winef waktu itu nanya. Aku bilang, oh Pak Pauluzang ini ya punya kamar pastori ya? Iya, gitu kan. Oh, langsung lah Bu Winef, oh ini berarti itu perempuan yang tidur dengan kepergok dengan Metatron. Aku bilang loh. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Banyak fakta-fakta baru yang terbongkar di tengah perseteruan para polikardus-polikardus yang sedang saling bongkar-membongkar aib. Kita tahu teman-teman, mereka ini selama ini mengaku sebagai apologet Kristen. Tetapi yang kita lihat kelakuan mereka jauh lebih berbahaya, jauh lebih sadis, jauh lebih biadab dari koruptor dan begal yang ada di negara kita. Bagaimana mungkin ya, orang yang mengaku sebagai yang paham agamanya, pakar dalam biblika, pakar dalam Kristen, tetapi kok kelakuannya seperti ini teman-teman. Dan tentu saja bagi umat muslim, ini menjadi hiburan ya, di tengah hujatan-hujatan mereka, sekaligus penguat iman saudara-saudara muslim kita. Loh, kok bisa iman muslim tambah kuat mendengar saling bongkar aib mereka? Kita tahu teman-teman, di dalam Quran sudah dikatakan mereka tidak akan pernah bersatu. Gak akan teman-teman, sampai kiamat pun. Jadi dengan melihat kelakuan Oten, kita semakin sadar, semakin bersyukur kita berada di jalan yang benar. Kita berada di posisi yang benar-benar menuju jannah, menghadap ke jannah, jalannya lurus ke jannah. Beda dengan mereka yang masih tersesat. Jadi dengan melihat orang-orang tersesat ini, semakin bersyukurlah diri kita. Apalagi para polikardus-polikardus ini ya, menunjukkan kebrutalannya, menunjukkan kebiadabannya. Dan sekali lagi teman-teman, sekali lagi ya, yang kalian harus garis bawahi, sudah dikatakan,
lihatlah dari buahnya, kan gitu. Kalau mau lihat pohon ini bagus atau tidak, nggak bisa kalian jilat pohonnya, nggak bisa kalian makan pohonnya. Yang bisa kalian lakukan adalah menilai pohon tersebut dari buahnya. Dari buahnya. Dan kita sudah lihat bagaimana busuknya buah-buah para Polycarpus ini. Kalian boleh cek teman-teman, ada nggak satu Polycarpus yang kelakuannya benar, yang kelakuannya bisa dijadikan teladan. Satu saja Polycarpus yang terkenal, yang kelakuannya bisa jadi teladan bagi umat manusia. Edis, aduh, kalian tahu sendiri. Pak Bom, aduh. Edwin, aduh. Siapa? Ada nggak? Robert Lele, aduh. Agatha lah, apalagi. Ya. Paul Jang, yang disebut sebagai manusia terbaik ya, menurut dia, menurut pengikutnya gitu kan. Bahkan ada beberapa orang ternyata pengikut Paul Jang, saya juga terkejut gitu, memuji Paul Jang gitu. Gimana teman-teman? Miris ya, miris. Dan dari bongkar-membongkar ini kita semakin tahu karakter-karakter mereka. Dan baru-baru ini Agatal dan juga Robert Lele mendapatkan sebuah informasi yang menurut saya teman-teman ya, ini bisa dibilang sudah A2 ya, mendekati valid, di mana ada seorang perempuan yang sekarang tinggal di pastori Paul Jang ya, pastorinya Hagios kan gitu, Hagios Eropa, Yayasan Paul Jang di Belanda, di mana ibu ini ya, perempuan ini bernama Junita, dan sempat dibahas oleh Edwin kemarin. Tapi videonya belum bisa saya tayangkan karena diblokir oleh YouTube. Ya, jadi YouTube memblokir video saya karena dianggap pelanggaran, padahal yang ngomong mereka. Di channel YouTube Kristen diperbolehkan, di channel YouTube Islam nggak boleh. Nah, ini cukup menarik. Tapi ya sudahlah, namanya juga punya mereka, suka-suka mereka. Di sini kita akan sampaikan ulang. Junita ini sekarang berkoalisi dengan Edwin. Dan ini membuat saya agak bingung gitu. Junita ini ditampung di pastori atau gerejanya Paul Jang di Belanda. Artinya seharusnya dia dekat dengan Paul Jang. Seharusnya dia barisan Paul Jang. Tapi ini kenapa kemarin ya Edwin membongkar informasi yang dia dapat dari Junita tentang Paul Jang. Nah, ini kan agak aneh gitu. Agak aneh ya. Ternyata Junita pro ke Edwin karena memang pernah ada hubungan antara mereka. Kok bisa? Ya karena Edwin dulu pernah tinggal di pastori itu juga. Ya, jadi ada kantor gerejanya Paul Jang, di situ ada kamar. Ya pastori itu kayak inilah, rumah singgah ya gitu. Rumah singgah gitu. Jadi rumah singgah dari Yayasan Paul Jang itu ditempati oleh Junita yang sekarang lagi mohon suaka juga, ya, lagi memohon suaka dia. Dianggap refugee, pengungsi. Dan di situ pernah tinggal juga Edwin botak biadab ini. Jadi ada dua ya, orang yang tinggal di satu atap, yang satu perempuan, yang satu laki, jauh dari kampung halaman, dan sudah lama tidak cuci kolong. Edwin tidak cuci kolong karena jauh dari istrinya, begitu juga dengan Junita ini. Sehingga ternyata terjadi affair di sana. Terjadi hubungan simbiosis mutualisme ya, sama-sama butuh cuci oli. Dan dari situlah mereka dekat, dan pantas saja Junita walaupun masih numpang di tempat Paul Jang, dia berani membocorkan kebusukan Paul Jang ke Edwin ini. Jadi Edwin punya mata-mata nih di internalnya Paul Jang, dan itu adalah Junita ini. Ini sekaligus peringatan buat Paul Jang ya, bahwa Anda sedang ditusuk dari belakang, ditikam dari belakang oleh Junita ini. Nah, ini menarik teman-teman. Ya, saya tahu banyak karena dari kemarin saya mengikuti perkembangan ini, dan kita juga punya informan lah di internal mereka. Kita akan dengarkan dulu teman-teman, ya sebelum nanti kita akan berikan tanggapan. Jadi informasi ini juga sampai ke telinga Robert Lele dan juga Agatal tentunya, dan sedang dibahas oleh mereka. Dan Agatha sendiri itu adalah teman terdekat Edwin dulu. Jangan lupa, Edwin dan Agatha itu seperti Kores dan Goldian. Sedekat itu mereka dulu, bareng kemana-mana, ya, ada pelayanan sama-sama, ke gereja sama-sama, sedekat itu dulunya. Jadi wajar kalau Agatha tahu betul karakter dari Edwin botak biadab ini.
Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa supaya makin seru, ditemani Maudi madu teman-teman ya. Madu asli yang baik untuk tubuh kalian. Terutama yang varian hutan Aceh ini. Ini kalau cari nikmat segar, ya kalau cari segar ini cocok sekali. Tapi kalau cari untuk penyembuhan, diabetes, oke, autoimun, nah atau autoimun lagi kan, lagi banyak menjangkit. Baru sembuh dari kanker, survive dari kanker, ini cocok. Nyokap saya juga minum ini, ya. Madu hitam baduy. Ya, ini bagus. Yang letih, lemah, lesu, cocok juga minum ini. Ini khusus untuk yang gituan. Tapi ini pahit ya. Terus kita juga ada jualan kopi yang dikombin dengan gula aren. Ya, jadinya kopi gula aren. Bagi teman-teman yang mau beli, silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi video. Ya, tinggal di check out. Bisa melalui Tokopedia maupun Shopee ya. Linknya ada di deskripsi video ini, tinggal diklik. Atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera. Dan sedikit pengumuman juga sebelum kita lanjut. Saya nggak tahu ya seberapa lama lagi saya bisa buat konten seperti ini. Karena yang pertama, konten berita itu kurang diminati. Bahkan beresiko dimatikan oleh YouTube. Sudah banyak teman-teman kita yang kena. Bahkan Al Ayubi aja kena ya. Al Ayubi juga kena. Dan saya juga sudah sangat sering kena. Sehingga kadang-kadang saya bingung gitu. Apakah harus teruskan buat konten pemberitaan seperti ini? Konten mengcounter fitnahan Oten? Ya, apakah harus di sini terus? Karena saya harus jujur katakan, dukungan dari umat muslim kepada channel seperti ini juga sangat kurang. Sangat kurang sekali teman-teman ya. Bahkan bisa dibilang hampir tidak ada dukungan dari teman-teman muslim. Kalaupun ada yang mendukung mungkin hitungan jari gitu, sangat kecil dibandingkan dengan debat. Itulah kenapa saya putuskan mungkin saya akan lebih banyak menghabiskan waktu saya untuk buka komal, berdiskusi dengan oten-oten, karena itu lebih disukai. Oke, dan jujur saya lagi kondisi yang tidak baik ya. Yang pertama, lagi banyak musibah saya katakan. Mobil pun rusak sekarang ya, mobil rusak, terus juga sekarang lagi persiapan mau lahiran sehingga butuh biaya dan sebagainya. Dan salah satu yang gampang kita lakukan selain kerja, jualan gitu kan, ada juga buka komal ya. Kita harus akui buka komal itu mendatangkan saweran. Tapi sekali lagi kita menjaga niat kita, jangan sampai kita buka komal hanya tujuannya saweran. Ya. Kalau saya sih niatnya itu mengedukasi. Ya, saya usahakan niat saya tidak bergeser, yaitu tetap mengedukasi, tetapi sekali lagi menghabiskan waktu di komal jauh lebih gampang daripada buat konten berita. Karena walaupun video ini mungkin pendek, nggak sampai 1 jam, tapi untuk buat satu video seperti ini butuh berjam-jam teman-teman. Kalau komal tinggal buka komal, selesai, lebih gampang. Dan saya akan kasih contohnya. Emang ada yang niat mau mendua? Ada banyak. Kalau di sini sih Tapi ya bang, kita menangin semuanya ya guys ya. aku juga niat mau mendua bang. Aku ini belum punya suami ya bang. Doain aku dapat bule ya bang ya. Aku ada niat nih mau punya calon suami tuh yang bule gitu kan. Secara aku ini kan masih perawan. Jadi Iyalah. pengen yang bule. Didoakanlah sama Pak Servis Otak biar dapat bule. Aku tuh servis otak. Ada itu bapak-bapak yang pernah ketemu sama yang ngaku-ngakunya masih gadis. Kasih tahu ke dia biar didoakan itu. Aku juga masih gadis loh bang. Tapi memang gimana ya bang, sebenarnya aku punya suami tapi aku memang pengen ngaku gadis gitu bang. Siapa tahu ada yang bisa aku jilat. Siapa tahu bisa dapat Tapi bule. abang Gitu. jangan bilang-bilang ya bang. Tapi abang jangan bilang-bilang aku nih kan sebenarnya kan bukan orang Batak, tapi suami aku nih ngasih aku marga kan. Jadilah aku orang Batak. Terus gitu, aku memang kemarin tuh aku bilang aku masih perawan, suamiku pura-pura aja nggak ada gitu, biar aku minta didoakan. Siapa tahu ada peruntungan gitu loh.
Ya kan namanya usaha loh bang. Iya, Tapi abang jangan ngasih tahu ya, aku udah punya suami ya bang ya. oh Gak enak enggak, ngapain kali, saya nanti. kasih tahu? Nanti juga Nanti. terbongkar sendiri kok ya hal-hal yang Enggak namanya bang. Abang nggak kebohongan. boleh lah bongkar-bongkar. Sini abang aku jilat kan bang, aku jilat. Mau jilat yang atas apa yang bawah nih? Oh yang bawah sayang. Pengen jilat. Iya bang. Tapi jangan ada orang yang tahu ya bang. Jangan sampai orang tahu ya Iya sayang. sayang. Kalau sampai orang tahu bahaya loh sayang. Ya Iya astaga itu abang. ada orang-orang kayak gitu juga ya. Ada lah abang, itu aku abang satu mawar Hamuna, tep Hamuna, populer. Bang, kira-kira abang bisa nggak bang perpanjang hotel aku bang? Aku ada bisnis soalnya. Panjang hotel mau sampai kapan? 5 hari gitu biar nanti dapat lagi. Minta juga ke yang lain dong. Masa saya aja terus? Iya, aku sebenarnya udah telepon sama donatur yang lain. Ya siapa tahu bisa double gitu loh bang. Wih, enak kali ya. Jadi kalau minta-minta tuh langsung gitu ya. Karena langsung Iya. tangkap-tangkap donatur aja gitu. Donatur diperas Tapi abang gitu abang ya. jangan kayak gitulah bang. Abang dengar ya bang ya. Kalian boleh jahat sama siapa aja, tapi jangan jahat sama aku. Aku nih anak perawan bang. Abang nggak boleh jahat sama aku. Iya, Gak boleh jahat gitu ya. iya bang. Abang jangan main-main ya. Nanti aku datangi loh bapak kau loh bang. Aku nanti nangis-nangis di depan bapak kau. Dipikir apa Pastikan gitu ya. kau ya bang ya. Cuma mau mastiin aja. Mastiin Abang apa ada tuh? di rumah. Aduh. Bang, BTW bang, mau ngongkosin aku nggak? Aku mau ke Manokwari, mau ngegeruduk bang Pak Bom Bom. Punya duit nggak abang? Oh. Nanti minta aja di spender di Eagle Eyes namanya. Oh, siapa tahu. Aku udah minta juga sama dia. Siapa tahu abang ada sedikit bantuan kan. Aku cuma mau ngecek aja Pak Bom Bom ini entah pendeta asli, entah pendeta palsu. Aku mau datang ke rumahnya. Mhm. Ya, Apa sih ini apa sih sapi hitam ini? Untung nggak sapi lada hitam. Di mana datanya Yesus menyatakan agama Kristen? Nggak ada sayang, datanya ada di Quran mungkin. Kalau di PK Guys. banyak data. guys, jangan ini pura-pura nih di sebelah ya guys ini, ya. Ini siapa ini? Miss Ini Junita. pura-pura ini. Gas. Si Miss Junita Jangan nih, Bang. sampai ya kita kalah Cek, guys ya. Ini beneran. pura-pura nih. Cek beneran jual miras nggak? Itu pun mau kupastikan itu Junita. Oh jangan main-main ya. Abang nggak ada bang niat gitu bang. Aku mau ke Manokwari loh bang. Belikanlah tiket pesawatku bang. Pak Bom Bom nih kayaknya dia jual miras. Guys, ini 990 nih. Kita nggak mau dengar dulu dia. Hantam guys. Siap. 9 kali win. Mau ngapain? Abang ini apa? Astaga. Astaga, Dragon. 9 winnya 9 win harus hilang. putus. Kayaknya udah pensiun aja nih. Hanya 400 aja nih. Udah nggak ada lagi yang mau suprot gitu ya. Thank you, anggrek mawar. Anggrek bulan, anggrek mawar. Kayak udah nggak laku lagi roomnya ini ya. Durhaka semua. 400 aja nggak ada yang mau nge-give. Parah ini. Kenapa? Udah ketar-ketir kau. Ngadu sana sama bapakmu, ngadu. Ngadu sana. Ngadu, Ini diancam-ancam, ngadu. Kidut, maju Kidut. Salam juga Kak Santi.
Kak Santi kenapa di sana? Kok nggak follow aku? Emang kau ya umat durhaka kau. Umi, hilangkan konsentrasi host kita, teman-teman. Ya iyalah, ujung-ujungnya infak. Kali dua. Tolong ya, Miss Junita ya, diperhatikan ya proposal aku. Thank you Bang Jatipan. Kemana aja kok Bang Jatipan? Sayangku. Bang Jatipan, mau aku jilat nggak Bang? Miss Junita, mau ngapain kau kesini? Oh, dia mulai konsentrasi guys. Maju kita. Tapi serius deh, aku mau nanya sama kalian beneran nggak ada kenalan nama Junita? Si Junita itu siapa sih? Ini pengepul donasi juga kah atau siapa ini Junita ini? Bang MP nggak kenal sama yang namanya Junita, Bang? Nggak punya kenalan? Kenapa? Guys. Kenapa? Guys, kita naikin liga dulu ya. Ini kita Fokus lah. Ini kita naikkan liga ya, teman-teman. Kata Bang MP naikkan liga. Aku kira naikkan lidah tadi. Dia mulai nge-WA spendernya. Maju kita, Bang Jatipan, maju Bang. Tapi kita udah runtuhkan win dia yang 9 ya, puji Tuhan. Kayaknya Bang MP ini, tunggu Bang, ini akunmu yang dilaporkan itu kan ya? Ini akunnya. Mata. Oh bukan. Dua mawar guys. Miss Junita, 2 mawar, 1 mawar. Thank you Bang Jatipan. Junita teman boboknya Botatron. Siapa sih X ini? Kok tahu kau? Siapa ini Great? Kamu nanti dituntut pencemaran nama baik loh, X. Jangan. Nih. Oh jangan main-main sama anggota kerajaan Belanda X. Siapa tuh? Nggak tahu. Ini Junita sok-sokan siapa? dia. Junita siapa, Gret? Kasih tau Great. Junita ini, aku pun baru dapat info. Ternyata Kalau Junita nggak ini, santai. Junita ini temannya Pak Paulusan, seorang pilot, Bang. Hah? Kok bisa? Kok pilot Tahu dari mana? selera? Pilot kok seleranya kayak gitu? Maaf. Aku tuh bingung juga. Aku cerita ya, tempo hari kan aku naik di Komal Bu Winef, ya kan? Aku tanya sama Umi Ata dengan Bu Winef waktu itu, kalian punya kenalan gak sih perempuan nama Junita gitu? Dia lagi tinggal di Belanda. Aku tanya gitu waktu itu, Bang. Oh, nggak kenal katanya mereka, gitu kan? Terus aku bilang, oh ya udah. Terus ditanya nih sama Bu Winef sama Umi Ata ini, emang kenapa Junita ini? Nah, aku bilang, aku sih dengar-dengar dia ini tinggal di Belanda, pernah tidur di kamar pastori. Tiba-tiba Bu Winef sama Umi Ata ketawa. Terus Bu Winef bilang, oh ini yang ketahuan kepergok sama Pak Paulzang, tidur sama Metatron gitu. Aku nggak ngomong apa-apa, langsunglah kesebar itu. Tiba-tiba si Metatron alias Om Buran itu langsung klarifikasi di Room Binatang ngejelasin Junita ini pilot, temennya Pak Paulzang. Aku kan cuma nanya ya. Cuma nanya gitu doang. Emang ada skandal gitu dia tidur sama si perempuan ini. Selamat datang Dian Mariska, bantu tap-tap ya Dian Mariska. Siapa ini Dian Mariska? Kenapa Bang?
Loh, Maksudnya memang ada skandal yang gini. terjadi ya. Aku dengar ada perempuan nama Junita itu lagi tinggal di Belanda, tidur di kamar pastori. Makanya aku tanya apakah Umi Ata dan Bu Winef itu kenal. Gitu loh. Tiba-tiba Oh, si paling Ekaristi. tiba-tiba Metatron klarifikasi di room binatang. Junita ini pilot temannya Fauzan. Loh ya udah, itu ceritanya Bang. Terus langsung ngedoxing aku loh. Aku perasaan gak ada nyebut dia gitu kan waktu itu. Ada apa nih? Ada apa nih? Gitu. Serius itu coba Miss Junitanya panggil kayak main-main kemarin. Pilot yang suka cuci piring. Apa itu? Nah, aku pun baru tahu Pilot. kalau perempuan nama Maju Junita Bang itu Jatipan, beneran ada. bantu anggrek Bang. Aku baru tahu kalau perempuan bernama Junita ini benar-benar ada, Bang. Ku pikir cuma kabar-kabar gitu loh. Aduh, salve kayak nih. Ternyata beneran ada seorang pilot dan suka cuci piring. Temennya Pak Paulzang. Maksudnya gimana gitu? Pilot tukang cuci piring, gimana Pilot sih? kok cuci piring itu konsep apa? Terus ngapain tidur di pastori kalau pilot gitu? Tidurnya di hotel dong, pilot. Iya, kok aneh sih? Yang betul lah ini bukan pilot kali, pramugari. Loh, ini kan menurut ceritanya Metatron mengklarifikasi siapa Junita ini. Terus Metatron bilang aku kasihan sama yang namanya Junita ini. Kasihan dia. Gitu loh. Sebentar. Mungkin itu Kamu ya tanya. saking kasihannya sampai ditemenin Bobo. Kasihan jadi bobok bareng kata needs to high day. Kok aku baru dengerin nih sih? Ceritanya ini dari mana sih? Lo yang nggak tahu orang aku juga Mawar, cari Mawar. nama Junita kok tiba-tiba orangnya yang klarifikasi Junita itu siapa. Jadi kamu tanya, jadi poinnya gini, kamu nanya, kamu tahu Miss Junita itu dari mana? Dari orang ceritain ke aku ada nama Junita tidur di kamar pastori gereja. Nah makanya aku tanya apakah Bu Winef sama Umi Ata ini kenal, gitu kan? Mereka nggak kenal. Bu Winef pas aku bilang kamar pastori, nggak tahu ya mungkin dia tiba-tiba keingat cerita Pak Paulzang. Langsung Bu Winef itu menyimpulkan, oh ini ceritanya Metatron. Ku bilang ya ini aku lagi cari tahu nih informasi tentang Junita ini. Nah tiba-tiba Metatron sendiri yang ngomong di room binatang tentang Junita ini seorang pilot. Aku baru tahu. Gitu loh. Nah, nih ada yang ngetik gini Bang, nih. Junita bapaknya lagi sakit keras, ditampung di pastori. Nah terus ketemu baru gitu-gitu deh sama Metatron. Nih ini orang di bawah nih komen. Bukan aku yang komen ya, yang di bawah nih, yang komen nih. Berarti udah ketemu dong. Hah? Iya itu komennya tuh di bawah tuh. Oh, Komen. kalau nggak ketemu kan nggak kayak si Gatalful ya kan? Nggak Iya. mau, ketemu dulu. Baru Nah. gitu-gituan. Kalau ini udah tuh ketemu dulu. Ini udah ketemuan ya, baru Udah gitu-gituan ketemuan. ya. Ini bukan aku yang ngomong ya, yang ngomong ini nih. Si Kruger nih di bawah. Si Kruger ini apa ini? Dunning Kruger. Efek Dunning Kruger. Padahal yang gitu-gitu lu gatel kulit, aku nggak pernah enak aja. Lu kebanyakan nonton ntar ya, ini, loh. Edak yang Reda. yang kepergok, ntar, yang kepergok siapa, yang dituduh siapa, aneh-aneh aja. Tapi tunggu. Tapi sabar. Ini agak terhentinya di pilot. Jadi, you taunya cerita ini, tahu kerjaannya nggak si Junita ini, atau hanya sekedar pengen tahu ada orang cerita, you nggak tahu pekerjaannya, baru si Burhan Nggak tahu. ini yang bilang bahwa dia itu pilot gitu.
Iya, aku tahunya dari Burhan. Dari Burhan ini, Junita ini Pak pilot temennya Pak Paul Zhang gitu loh. Coba lu tanya Paul Jang deh, biar jelas. Nah, aku nggak kenal sama Pak Paul Zhang. Nggak kenal sama Pak Paul Zhang, aku nggak punya kontak juga. Paul Zhang Nabi 26 ini. Iya, Aku ada kontaknya, lu mau? enggak. Nanti ku tanya Kan lah. nggak mau. Kan udah diklarifikasi sama Metatron, bener ada nama Junita tinggal di sana waktu itu. Nah, satu kamar, gitu-gitu. Itu maksudnya. Ini jangan-jangan PP-mu ini gambar Junita. Oh enggak, ini aku ketemu di Pinterest saja, bagus gambarnya di dalam di dalam pesawat kan. Kayak pilot ya. Oh gitu. Thank you Kak Elma, Ko Henry, ya Kak Widuri, thank you ya. Thank you Kidut, thank you Anggrek. Jadi gini Han, waktu itu pernah Pak Paul Zhang itu naik ke Rumbu Winev, terus cerita. Nah, sambil on cam. Pak Paul Zhang ini kan cerita bahwa Edwin ini pernah kepergok di dalam kamar, tidur bersama seorang perempuan. Nah, yang pergok itu siapa? Ada namanya Bang Marcel namanya. Tinggal di situ juga. Nah, pada saat on cam itu kan ditanyain tuh sama si Marcelnya, bener ya Selnya? Iya bener gitu kan. Nah, udah tuh. Nah, aku kan nggak tahu ya, nggak ikut-ikutan apa segala macam, nggak ikut-ikutan. Nah kemarin itu ada yang kasih tahu aku, ada seorang perempuan bernama Junita, itu juga tinggal di kamar Pastori. Nah makanya aku tanya ke Bu Winep sama Umi Ata ini, kenal nggak kalian perempuan bernama Junita tinggal di Pastori di Belanda? Pastori siapa, Gret? Pastorinya Pak Paul Zhang, gitu kan Bu Winef waktu itu nanya. Aku bilang, oh Pak Paul Zhang ini ya punya kamar pastori ya? Iya, gitu kan. Oh, langsung lah Bu Winef, oh ini berarti itu perempuan yang tidur kepergok dengan Metatron. Aku bilang loh, aku nggak tahu, aku cuma nanya aja. Nah, langsung pada saat itu juga di malam yang sama si Metatron langsung Edwin ini klarifikasi di room binatang. Ngomong, jelasin tentang siapa Junita ini. Junita ini temannya Pak Paul Zhang, seorang pilot, tidur Jadi di ada yang typing. pastoris itu gitu loh. Artesian ini typingnya gini. Wajar sih kalau Om Burhan ngesek di sana, soalnya udah lama jauh dari istrinya. Apa ini kau ini? Apa? Nggak boleh gitu ya. Ini. Sok tahu kamu manajernya. Ikut-ikutan namanya YouTuber si Metatron. Maksudnya gimana tuh itu? Hah? Ya sekali lagi Jadi- aku nih cuma bertanya ya Bang ya. Aku bukan ini, aku cuma bertanya loh Bang. Cuman aku herannya Metatron ini kenapa langsung marah gitu loh, nyerang-nyerang aku, bilangin aku nggak punya etika. Loh aku nanya kok. Sama dengan halnya waktu itu aku bertanya, apakah benar cerita dari seorang temannya Egner yang video callan dengan Egner, ketika video callan muncul si Metatron di belakang lagi koloran. Kan aku nanya, kenapa marah langsung ngedoxing aku, nyerang aku? Maksudnya cuma gimana? nanya. Egner yang binatang itu. Yang ada di stikermu itu loh, Bang. Iya, lagi koloran. Ini gue baru tahu loh, serius. Maksudnya lagi koloran tuh gimana? Gini, si aku kan Edwin di sana. ya, Coba. namanya aja kan lagi ini kan kita tuh Kali dua, guys, kali dua. dapat informasi lah ya, dapat cerita informasi. Nah aku tuh dapat cerita bahwa waktu Metatron awal-awal ke Belanda itu sempat tidur kan, nginap di rumahnya Egner ini. Nah ketika numpang tidur di situ, si Egner ini lagi video callan dengan temannya. Nah temannya ini ngelihat di belakangnya Egner itu muncul si Edwin Metatron ini. Si Burhan Tunggu. ini. Temennya yang lagi koloran. video call sama si Egner ini cowok bukan?
Ya pokoknya aku dapat info tuh bestinya lah. Gitu loh. Oh, ini ini baru ku ingat nih. Ada pernah yang kasih kirim pesan ke nomorku, tapi ku nggak tanggapin waktu itu. Sama nih ceritanya seperti ini, ya. Jadi ada yang pernah ngasih tahu, ya. Jadi saya ini kan masih nggak terlalu mikir karena itu saya nganggap teman saya dan saya mulai ingat lagi nih. Oh iya juga ada. Jadi Agatha ini sekarang memang kombinasinya dengan Robert Lele ini luar biasa, teman-teman. Ya, satu pasang ini ya, dua orang ini cocok sekali. Chemistry-nya dapat ini, Agatha dan Robert Lele sama ini, karakternya sama. Itulah saya bilang MP ini memang berpotensi jadi penghujat besar juga ini sebenarnya. Sangat berpotensi. Itulah jangan kita berikan kesempatan dia untuk menghujat Islam. Biarkan dia berantem sesama mereka. Jadi saya berharap jangan ada teman-teman muslim yang ngajak debat Robert Lele. Jangan ajak debat dia, karena nanti dia akan fokus kembali menghujat agama kita. Biarkan dia dengan kesibukannya membongkar polikandus. Ya. Jadi Junita ini teman-teman tadi sudah disampaikan, dan saya punya video lengkapnya sebenarnya. Saat Edwin menceritakan siapa ini Junita dan bagaimana Junita bercerita kepada dia kebusukan dari Paul Jang. Kalau Edwin saya ngerti gitu, karena dia sudah tidak tinggal di Paul Jang. Sudah tidak tinggal. Dia punya dendam dengan Paul Jang karena pernah diusir, ya, diusir oleh Paul Jang, sehingga terkantung-kantung dia di Belanda. Padahal dulu dia ke Belanda karena ditawarkan oleh Paul Jang. Kalau bukan Paul Jang tawarkan, mungkin dia ke Amerika, ngikut Sovietul. Cuman karena dia lihat Paul Jang terima dia, mau bantu dia, dan Belanda juga lebih dekat gitu kan, lebih dekat daripada ke Amerika, dia pergi ke Eropa. Tapi ternyata diusir oleh Paul Jang. Ini membuat Edwin sakit hati dan membalas Paul Jang. Kalau Junita masih numpang, saya bingung gitu kan. Ini Junita masih numpang kok berani gitu bongkar-bongkar Paul Jang. Dari kemarin saya nyari ini jawabannya apa. Akhirnya saya tahu. Ternyata karena pernah punya hubungan dengan Edwin. Oh, bukannya Edwin ini lagi betoy. Enggak, Edwin ini dia bisa masuk kiri kanan, teman-teman. Ya, jadi Edwin ini bisa dua alam dia, teman-teman. Kalau orang Elia itu kan cowok gitu kan, nah, dia sama cowok gitu. Ya, kalau Edwin bisa dua-dua. Ini kelebihan Edwin dibandingkan dengan Elia, ya, Joseph gitu kan. Nah, ini kelebihan Edwin. Nah, jadi terjawab bahwa Junita ini ada affair sehingga dia mengkhianati Paul Jang. Dan affair itu terjadi saat mereka sama-sama ada di Pastoria. Ya biasalah, itulah saya bilang teman-teman. Cowok, cewek, ya sudah berusia, udah lama nggak cuci kolong, ketemu tinggal di satu atap. Ya, tinggal di satu rumah, cuman mereka berdua. Kira-kira apakah mereka setiap hari main catur gitu? Apakah setiap hari mereka main ular tangga? Kalian yang nilai sendiri. Ya, kalian nilai sendiri. Karena menurut mereka ini kan simbiosis mutualisme, sama-sama untung, sama-sama enak gitu kan, sama-sama saling memuaskan. Nah, itu urusan mereka lah. Oke. Dan setelah diusir oleh Paul Jang, Edwin itu pernah tinggal di rumah Egner. Ya, pernah tinggal di rumah Egner, dan pas Egner lagi video call dengan orang, nampak si Edwin yang hanya pakai sempak. Ya, jadi Edwin ini kalau di rumah dia cuma pakai sempak. Walaupun itu bukan rumah dia, walaupun dia cuma numpang, tapi dia hobi pakai sempak. Dan itu juga yang membuat Paul Jang agak reseh. Karena Paul Jang bilang, Edwin ini, nggak sadar gitu, ini bukan rumah dia. Dia itu suka berpikir bahwa rumah yang dia tempati itu pasti rumah dia, dan kelakuan dia tuh ya kayak gini, brutal gitu. Lu kalau di rumah sendiri pakai sempak doang, oke lah. Ya, saya tahu ada orang-orang seperti itu. Ada orang yang di rumah dia cuma pakai sempak doang, ya, berkeliaran di rumah gitu. Tapi itu rumah dia. Begitu ini kamu di rumah orang, ya nggak bisa gitu. Bahkan ada orang ya, yang kalau sudah punya anak juga berubah gitu. Udah punya anak nggak lagi kayak gitu. Dulu waktu belum ada anak, masih lajang, masih tinggal sendiri, baru nikah, kayak gitu dia. Tapi setelah punya anak ya jangan dong. Apalagi tinggal di rumah orang. Ini tinggal di rumah orang kok kayak gitu kelakuannya. Oke? Dan Edwin sendiri itu sering kejang-kejang ya, dan ya biasalah. Oke, dan ya saya rasa itu aja sih, karena saya jujur agak lagi malas gitu untuk
ngomong terlalu panjang lebar mengenai kebusukan Oten, karena memang teman-teman udah tahu ya, ini memang busuk gitu, nggak perlu diperjelas lagi juga. Dari video yang tadi kalian sudah tahu Edwin itu nggak benar, ya, nggak perlu saya tegaskan pun kalian sudah tahu dia nggak benar. Oke, mungkin itu aja, karena kita mau live lagi di TikTok ya, mau live lagi di TikTok sambil jualan madu, ya, karena lebih efektif sambil diskusi sama Oten, kita selingin jualan madu. Terbukti omset kita naik ya, soalnya dari kemarin diskusi alhamdulillah banyak yang akhirnya beli ya, karena di YouTube ini kan saya sudah promosi lama, jadi yang nonton ini udah pada tahu saya jualan. Kalau di TikTok masih banyak yang nggak tahu, jadi kita mau fokus ke situ dulu ya, untuk mempromosikan madu, kopi, dan gula aren saya. Oke, sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan tenang saja, diskusi di TikTok yang bagus-bagus akan saya taruh juga di YouTube ya, sehingga kalian juga bisa melihat bagaimana diskusi yang terjadi, terutama di channel satu lagi ya, yang HMC ya, channel Himpunan Mualaf Cerdas ya, Himpunan Mualaf Cerdas sih namanya, saya sampai lupa sendiri nama channel saya kadang-kadang, saking errornya saya, Himpunan Mualaf Cerdas, betul, Himpunan Mualaf Cerdas. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di lain kesempatan.